Iya benar, di luar negeri sudah ada beberapa negara yang disponsori oleh negaranya, lebih ke departemen pariwisatanya kah, kayak gitu-gitu. Reasonnya apa di Indonesia biar? Mungkin pemerintah kita cukup sibuk ya untuk menangani kompetisi-kompetisi lain mungkin ya, bukan kompetisi bartender gitu. Dan ada beberapa batas-batas yang memang nggak boleh kamu langgar. Kayak misalnya kamu menggunakan kata-kata kasar gitu, kayak ya kata-kata kasar gitu untuk menjelaskan minumanmu enak itu nggak perlu sampai sekasar itulah istilahnya gitu. Atau kamu menyinggung salah satu gender, ras, suku, budaya, dan agama itu jangan. Tips menjadi seorang bartender yang baik, yang pertama kamu harus rajin makan sayur, olahraga, dan cari cewek yang banyak. Kalau jadi mixologist sebenarnya sama kan seperti yang tadi saya bilang, sebenarnya rata-rata sih seorang bartender ataupun mixologist sebenarnya sama. Cuma kalau mixologist mungkin lebih spesifik, kamu harus lebih rajin untuk research and development. Ya, kan awalnya tuh ingat nggak tadi aku bilang bahwa aku tuh pengen kerja di kapal pesiar kan? Yuk. Tapi akhirnya setelah kerja di Bali sudah cukup di posisi yang sekarang pun aku merasa bahwa sudah mulai cukup lah ya istilahnya gitu. And then aku punya filosofi, bukan filosofi ya bahasanya apa ya? Punya prinsip bahwa uang itu bukan segalanya. Walaupun uang juga bisa membeli segalanya kan gitu. Iya, betul. Tapi kadang-kadang aku lebih memilih untuk hidup berkecukupan, bukan berlebihan. Gitu. Kalau misalnya kerja di luar negeri, mungkin aku bakalan punya duit lebih banyak, ya. Tapi aku akan kehilangan waktuku untuk sama keluarga, untuk menikmati hidupku gitu. Tapi don't get me wrong ya, setiap kali ada teman-teman yang mau kerja di luar negeri dengan alasan untuk menaikkan taraf hidup keluarga, maka saya akan mendukung 100%. Karena apa? Di zaman sekarang pun orang masih menilai seseorang berdasarkan kemampuan sosial atau status sosial lah gitu istilahnya. Jadi kalau misalnya kamu mau kerja ke luar negeri, pengen membantu orang tua, pengen menaikkan strata kehidupan, go ahead bro, aku pasti dukung gitu. Dan buat aku pun untuk sekarang ini ke luar negeri itu adalah untuk jalan-jalan, bukan untuk kerja gitu. Oke, mantap itu. Ya dong, harus dong. Orang Indonesia harus bisa keluar, orang Bali apalagi ya, harus bisa keluar negeri buat jalan-jalan. Even cuma jadi bartender gitu. Keren. Oke, next question. Ya. Lari, apa sih yang membedakan bar lokal sama bar yang luar negeri? Kan Diari pernah ke luar negeri nih. Ya, jadi sebenarnya kalau bar lokal sama bar luar negeri rata-rata sebenarnya hampir sama aja. Ada yang bar yang kalau kita sebutnya lebih ke kualitasnya seperti apa gitu. Ada yang kualitasnya memang di bawah gitu atau rendah lah ya, kualitas bar rendah gitu. Kalau di Bali juga banyak, di luar negeri pun ada kok bar-bar yang cuma dia jualan klasik koktail, simple yang kayak gitu-gitu ada, yang mungkin nggak mengikuti standar gitu ada, sama aja. Tapi ada juga bar yang serius bar gitu. Sekarang pun di Bali sudah makin banyak ya serius bar yang serius dengan koktailnya, serius dengan minumannya. Atau ada juga bar yang serius dengan ambience-nya, musiknya, dekorasinya, ada yang seperti itu. Jadi sebenarnya sama-sama susu. Hampir-hampir mirip. Karena juga dunia bar sendiri sejak tahun 2010 saya rasa bar di Indonesia sudah jauh sangat berkembang, sampai sekarang ini udah jauh berkembang banget. Banyak banget, Bro. Oke, mantap. Kayak Diari dulu pernah cerita tuh, aku udah dengar nih, Diari pernah ke Jepang tuh. Ya. Kan ya, aku lihat nih di YouTube tuh ruwet setengah mati buat tapi sebenarnya nggak semua bar ya guys ya. Di Jepang itu ada juga klub yang buat minumnya cepet-cepetan gitu ada. Cuma kemarin waktu ke Jepang itu yang benar-benar pengen aku lihat adalah disiplin barnya, bar disiplin istilahnya. Dimana pada saat itu aku lihat memang benar-benar mereka seserius itu memperlakukan minumannya gitu loh. Nah ini yang kita belum punya di Bali. Kalau sekarang kan pada saat itu sih banyak kan bartender itu ngerasa bahwa yang penting cepat aja selesai minumannya out done. Nah ini yang kita nggak punya pada saat itu gitu loh. Dan makin kesini pun sekarang udah banyak bar yang serius dengan minumannya, mulai dari bahan utamanya, dari esnya, dari pembuatan homemade ingredientnya. Kali ini udah makin di Indonesia sendiri udah mulai berkembang dan makin serius tentang itu gitu. Bukannya bartender tuh harus friendly. Ya of course. It's not serious. Ya like makanya in the YouTube.
Sebenarnya kalau kita ngomongin hal itu ya, makanya kan tergantung konsep barnya mau seperti apa. Ada kok bar yang friendly, bisa ngobrol sama tamunya, tapi minumannya tetap serius gitu. Ada juga yang seperti itu. Kalau bahasanya aku kan, kita ke bar belum tentu nemuin orang yang tujuannya memang untuk minum doang nih. Ada juga yang memang dia mau lagi gabut aja, atau lagi sedih, lagi putus sama pasangannya, lagi kalah tajan mungkin, kalah judi. Kita nggak akan pernah tahu tamu yang seneng ke bar atau tamu yang lagi sedih ke bar gitu. Jadi tetap seorang bartender itu seperti seorang psikolog lah, harus bisa dengerin tamunya juga tuh. Nah, oke, jadi kayak dokter ya? Kayak dokter ya? Dokter iya, apoteker iya. Dokter yang ada di bar. Ya benar, apoteker juga kan, kita harus meracik minuman kan, resepnya banyak bro. Jadi ya jenis minuman juga banyak, jadi kan makanya itu dia dibilang seperti apoteker gitu. Oke, Bleri ini Ya. ada pertanyaan yang sedikit mencela nih sedikit nih. Apa dari nih? teman-temanku nih? Ya. Your opinion nih, apa sih pengaruh betina dalam hidup dan karirnya Bleri? Kalau betina ya, jadi ya ibaratnya perempuan lah ya. Iya betul. Ya kalau misalnya buat aku pribadi sebenarnya jadi seorang bartender itu hidup di dunia abu-abu ya. Dunia abu-abu itu hitam enggak, putih juga enggak. Jadi kita juga bertemu dengan banyak orang kan, bertemu dengan banyak wanita, terus mengkonsumsi alkohol. Jadi buat aku perempuan itu adalah, kalau pasangan kita sendiri ya, kalau kita ngomongin pasangan kita sendiri, pasangan itu harus bisa membantu kita untuk mengontrol diri kita. Ibaratnya supaya jangan kebablasan lah, itu dia. Dalam artian kalau misalnya minum terlalu banyak, itu kan biasa perempuan yang mengingatkan jaga kesehatan. Kamu diingatkan untuk menjaga kesehatan itu jangan marah bro, ya kan? Kan itu untuk kebaikanmu kan gitu. Kadang-kadang kan ada nih bartender komplain, kamu jangan terlalu banyak minum, tapi yang cowok merasa bahwa dikekang, padahal niatnya baik gitu. Ya terus dan ya wajar sih kadang-kadang, namanya seperti yang saya bilang tadi, kita hidup di dunia abu-abu, ketemu banyak orang, ketemu banyak perempuan juga kan. Perempuan cemburu ketika kita bekerja wajar, karena pekerjaan kita itu terlalu keren. Ya kan? Keren gimana itu? Keren karena kita ya di dunia hiburan, bertemu dengan banyak orang, handle banyak minuman gitu. Jadi wajar gitu, yang bisa kita lakukan ya memberikan penjelasan aja gitu loh, bahwa kamu memang benar-benar bekerja, hanya tujuannya hanya untuk lebih ke ya job desk lah, kamu harus ngobrol sama tamu kayak gitu. Oke. Bleri, kalau misalnya nih kita seorang bartender nih, terus suka sama tamu, sama si betinanya nih, ya sah-sah aja kok. And kita kasih nomor kita ke tamu itu, apakah boleh kayak gitu? Kalau misalnya tamunya yang minta, saya pribadi sih mengizinkan, tapi jangan pernah sekali-sekali kita offering sendiri gitu. Kita offering sendiri atau kamu yang minta nomornya tamu, itu forbidden bro, nggak boleh. Gitu. Kan salah satu cara pendekatan biasanya itu. Dengan cara kamu minta nomor telepon itu biasanya terlalu personal. Instagram gimana? Mungkin kalau saya pribadi sih tidak menyarankan ya. Saya pribadi tidak menyarankan, kecuali memang kamu sudah deket banget, and then kamu bisa minta nomor teleponnya atau Instagramnya, go ahead gitu loh. Ya kadang kan si tamunya juga foto bareng kalian, foto minuman kalian, biasanya mereka juga minta Instagram kita kan. Apa nih Instagram kamu biar aku tag kayak gitu. Biasa kalau ada cewek kayak gitu ke aku follow, terus aku blok. Bisa lagi style. Nah. Tetap aku follow kok. Ya baru unfollow. Ya nggak ketemu istri guys. Dan. Oke, next question Bleri. Your opinion nih. Pengalaman kompetisi terseru dan yang menyenangkan selama karirmu apa sih Bleri? Sebenarnya hampir semua kompetisi seru ya. Jadi aku nggak pernah juga menganggap enteng sebuah kompetisi sebenarnya. Jadi setiap kompetisi aku juga pasti serius gitu. Tapi kalau ngomongin yang paling seru, of course yang biasanya yang kita menang kan gitu. Dan kompetisi, rata-rata kompetisi yang keluar negeri itu rata-rata seru-seru karena kita kan ketemu sama orang baru. Terus kita lihat dunia yang berbeda dari negara kita, lihat culture yang berbeda. Biasanya itu sih yang buat aku excited untuk kompetisi. Gitu. Ketika kita mewakili negara kita di luar dan kayak gitu. Apalagi bisa bawa
bendera merah putih ya di sana. Nah, Mantap sekali itu. Nah, yang tadi yang menyenangkan dan terseru nih. ya. Sekarang yang terburuk dan nggak enak, pernah nggak? Kompetisi. Yo, Pernah. salah satu contohnya gimana? Salah satu contohnya itu kompetisi, sebenarnya sih kesalahanku juga gitu ya, dalam artian ketika kompetisi flare pada waktu itu lagi hype-nya, terus di gerakan yang terakhir itu gerakanku salah dan aku harus mecahin botol gitu. Jadi botolnya pecah gitu loh, otomatis pengurangan nilainya banyak. Otomatis ya nggak jadi juara 1, walaupun ya juara 2 sih gitu, tapi ya itu kesalahanku juga gitu. Ya. Sedih sih, sedih. Nah, yang tentang komunitas tuh gimana Bleri yang ada di Indonesia? Sebenarnya kalau komunitas di Indonesia banyak banget ya, hampir di semua kota tuh ada komunitasnya. Kayak misalnya di Jogja itu ada bar culture, terus di Jogja ada bar culture ya, bukan? Apa sih namanya? Bar culture di Bali juga ada. Terus di Bali sendiri sebenarnya juga banyak ya, ada HBI, ada ABA, ada ABI, ada Flare Forever, ada Brutal Flare 13, macam-macam sih sebenarnya, banyak banget gitu. Di Jakarta itu ada GBC, lalu di Surabaya itu ada apa ya namanya? Ada lah pokoknya. Medan ada, Medan Bartender Club ada, gitu. Banyak. Lombok juga ada, FBF kalau nggak salah namanya, Flare Bartender Fakir gitu di Lombok ya. Oke, Bleri, berarti kalau ada lomba itu dari mana dia bisa nyumbangin, maksudnya nyumbangin atas nama Indonesia gitu? Biasanya caranya? kalau mewakili ada? Indonesia itu biasanya ada penyisihan dulu, bro. Gitu. Nah, ada penyisihan dulu sampai ditemukan pemenangnya di Indonesia, baru nanti dikirim untuk fight ke luar negeri. Biasanya kompetisinya di luar negeri nih, misalnya se-ASEAN gitu misalnya. Mereka akan melakukan kompetisi di setiap negaranya untuk nyari the best bartendernya di negara tersebut, baru nanti dikumpulin di satu negara nih untuk kompetisi gitu. Setiap negara diwakilkan oleh 1 atau 2 bartender gitu biasa. Oke. Berarti nggak ada campur tangan dari pemerintah gitu? Oh, itu jarang sih kalau campur tangan pemerintah, saat ini masih jarang. Terutama di Indonesia sendiri, mungkin masih bisa dibilang masih belum ya. Dan belakangan ini kemarin ada sih beberapa kompetisi yang disponsori oleh pemerintah, ada. Tapi skalanya belum sampai mewakili negara, belum. Paling kompetisinya disponsori oleh pemerintahan, instansi pemerintah lah. Berarti nggak kayak sepak bola berarti ya? Belum. Belum sampai kayak sepak bola, sampai negara gitu, belum. Ya. Padahal di luar negeri itu udah ada yang kayak gitu loh. Iya benar, di luar negeri sudah ada beberapa negara yang disponsori oleh negaranya, lebih ke departemen pariwisatanya kan, kayak gitu-gitu. Reasonnya apa di Indonesia Bleri? Mungkin pemerintah kita cukup sibuk ya untuk menangani kompetisi-kompetisi lain mungkin ya, bukan kompetisi bartender gitu. Mungkin sibuk di sepak bola mungkin ya. Mungkin yang kalau aku juga seneng nonton sepak bola, terutama sepak bola Indonesia aku seneng banget. Biasanya aku nunggu di bagian kerusuhan biasanya. Itu biasanya. Kira bagian makan-makan. Bagian kerusuhan ya. Nunggu wasit dipukul pemain kayak gitu, dikeroyak penonton gitu, baru aku seneng nonton. Oke. Next question nih Bleri. Ya. Udah hampir selesai ini ya. Pendapat kamu nih, apakah benar kalau kenal atau dekat atau mengetahui kesukaan judges, maka kita bisa menjadi finalis di suatu kompetisi bartender? Itu paling sekitar 20%-nya bro ya, dan itu sangat penting sebenarnya. Ketika kamu berkompetisi, terutama mixology ya, kamu harus tahu siapa jurinya, sukanya apa, dan mungkin ada hal-hal lain yang harus kamu tahu lah dari juri tersebut. Mungkin dia suka makanan tertentu yang bisa nanti ngebus minuman kamu gitu. Nah, itu salah satunya ya. Tapi lebih, kalau aku pribadi sih lebih bagaimana kamu mengeksekusi flavor, bagaimana kamu mempresentasikannya gitu. 2 itu sih yang biasanya paling kuat. Rasa, karena rasa adalah segalanya. Dan presentasi, maksudnya presentasi bukan presentasi minumnya doang ya, tapi bagaimana kamu mempresentasikan minuman tersebut. Dibuatnya dari apa, bagaimana cara pengolahannya, bagaimana tekniknya, bagaimana cara kamu mendapatkan bahan tersebut. Apakah kamu harus bertarung dengan monyet dulu di Sangihe untuk mendapatkan sebuah buah? Kan gitu misalnya. Ya, ada sih kemarin kompetisi teman-teman salah satu teman lah bilang yang unik ada Bleri. Yang unik gitu. Dia bilang, "Ini buah apa ya? Kok aku nggak pernah lihat?" kan gue bilang gitu. Ya beli, ini buahnya saya ngambil langsung di hutan nih. Sebelum saya ngambil saya harus duel dulu sama monyet gitu. Wow. Wow, oke. Ya hal-hal seperti jokes seperti itu sebenarnya juga
intinya jadi seorang bartender tuh kadang kita memang harus serius, tapi kadang kita juga harus fun gitu loh. Seperti dia melontarkan kata-kata bahwa dia fight dengan monyet yang kayak gitu-gitu kan sebenarnya jokes yang konyol gitu loh, tapi fun gitu, sesuatu hal yang kita pengen denger di depan bar kan gitu. Itu di saat kompetisi boleh kita mengeluarkan kata-kata seperti itu? Boleh. Jadi obrolan seorang bartender menjadi pada saat kompetisi ya, kepada jurinya lebih baik kamu memperlakukan jurinya itu sebagai tamu lah istilahnya gitu loh. Dan ada beberapa batas-batas yang memang nggak boleh kamu langgar. Kayak misalnya kamu menggunakan kata-kata kasar gitu, kayak ya kata-kata kasar gitu untuk menjelaskan minumanmu enak itu nggak perlu sampai sekasar itulah istilahnya gitu. Atau kamu menyinggung salah satu gender, ras, suku, budaya dan agama itu jangan. Gitu. Penilaian gimana, dicoret itu bagaimana? Biasanya kalau aku sih lebih aku kasih notes. Ya, aku kasih notes. Mungkin dia baru pertama kali kompetisi kan dia nggak tahu gitu. Biasanya aku kasih notes. Nanti after competition aku ingatkan lah dia. Oke, mantap nih. Nah, sekarang kita udah di bagian closing nih, Blari. Siap. Udah mau selesai nih. Nah, tips how to be a good bartender apa aja, Blari? Tips menjadi seorang bartender yang baik, yang pertama kamu harus rajin makan sayur, olahraga, dan cari cewek yang banyak. Ya. Kenapa itu? Dan. Jadi tipsnya sebenarnya rajin-rajinlah membaca, bro. Karena membaca itu salah satu jendela dunia ya. Dengan semakin kamu banyak belajar, maka kamu akan semakin banyak tahu. Dan juga yang paling penting juga itu tadi, kalau misalnya mau jadi bartender yang bagus, kamu harus fokus dulu nih kerjaan kamu di dalam bar itu seperti apa. Barmu harus tetap terjaga bersih, tetap fokus sama tamunya juga, minumanmu benar, at least itu dulu lah, nggak usah terlalu muluk-muluk. Oke. Seperti itu, guys. Yoi. Itu baru menjadi bartender. Kalau menjadi mixology ini, tipsnya gimana nih? Kalau jadi mixology sebenarnya sama kan, seperti yang tadi saya bilang, sebenarnya rata-rata sih seorang bartender ataupun mixologist sebenarnya sama. Cuma kalau mixologist mungkin lebih spesifik, kamu harus lebih rajin untuk research and development gitu loh. Dalam artian kamu harus sering mencoba campuran buat minuman baru, berkreasi, rajin-rajin juga mungkin scroll di Pinterest ya. Bukan cuma scroll di FB ataupun di aplikasi lain ya, mungkin micet gitu ya, jangan ya, kurangin. Bener lah, Kesanur lah ya. Iya, kesanur lah gitu. Oke, that's it. Benar. Dari thank you so much nih udah main di podcastku ini. Siap. Dan thank you so much untuk Pintu Merah dan Indomie Supreme. Ya, Oke, mantap sekali. Dari nih kata-kata terakhir untuk Bliari nih, untuk teman-temanku, subscriberku yang ada di seluruh Indonesia. Ya. Jauhi narkoba ya. Thank you. Oke guys, thank you so much for watching my video. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and share also. And his social media here, Ari Parker. Ini dia ya. Okay, and mine's also here. Okay, guys. Okay. Thank you so much. Hope gonna see you next video. Bye. Siap, bye.